Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Yo cadanganers, balik lagi di Cadangan on YouTube. Baru saja terjadi perdebatan antara siapa yang opening, gue atau Ogi. Kata Ogi, ya lu bajunya cocok gitu kan. Iya. Kata Ogi, tapi udah nggak di sini. udah nggak di sini lagi. Ya memang karena tamu kita adalah the one and only our legend, yaitu adalah Arky Wisnu. Akhirnya, Thanks for coming ya. Thank you for coming ya. Aduh. Wow. Arky menghilang. Yes. Judulnya gitu, Arky menghilang. Berapa lama ya Ki? Maksudnya sejak ada postingan dari lu dulu atau SM ya? SM. Enggak SM, lu gak pernah posting apa ya? SM posting and then Pak Erik Iya. posting, terus udah Gila. hilanglah Arky Wisnu. Ninja mode ngomongnya gitu. Oh sadar juga ya. Jadi kemana sebenarnya ngilang itu? Hilang, gue sempet liburan dulu ke New York, ketemu keluarga sama teman-teman. Mudik itu mah itu Mudik ya. Terus udah fokus sama the decision to what to do with my next journey gitu. Oke. Oke, berarti pada saat lu istilahnya ada pengumuman dari SM, ini langsung banget ya. Iya. Lalu bahwa udah nggak di SM, itu emang lu masih bingung antara pensiun atau pindah tim atau emang sebenarnya sudah tahu? Masih bingung sih. Wow. You know, pasti I just want to know what's the best option for keluarga saya. You know, antara berhenti basketnya di situ atau lanjut lagi main atau gimana gitu. Jadi gini, ini ada obrolan gua sama Augie yang nggak pernah ada habisnya. Jadi setelah season kemarin gitu yang ngelihat penampilan lu segala macem, gua bilang Augie yang ngomong ini, wah ini yang junior harus ini nih kesindir sama Arky. Arky tuh tampilnya sedemikiannya, jadi susah ditandingin gitu loh. Jadi kalau menurut kita, lu tuh masih punya waktu yang panjang untuk tetap ada di liga gitu. Jadi waktu itu kita kepikiran adalah kalau benar pensiun, ya kita menyebut di podcast ya. Iya. Indonesia kehilangan Arky, basket Indonesia kehilangan Arky. Iya. Walaupun banyak netizen kan yang bilang katanya, ya emang sudah saatnya regenerasi. Iya. Regenerasinya mah harus jalan. Betul. Tapi maksud gue kalau emang ada seorang pemain yang masih bisa berkontribusi apapun itu, kenapa enggak gitu loh. Ya itu Lolik waktu dulu sampai berapa ya, karena emang mampu. masih berkontribusi gitu. Bener. My rookie season main lawan dia juga. My rookie season masih. Gue masih ada foto satu lagi mau rebound, terus in the free throw line dia sikutnya di leher. And then he got MVP. Kalau nggak salah, no. Ya, bukannya dia umur 40 masih MVP gitu kan? Kalau Masih main, iya. Iya. Jadi memang gini, kalau paling tidak, gua sama Augie bilang tidak pantas sebenarnya, belum pantas untuk seorang Arky meninggalkan liga ini sebenarnya gitu loh. Jadi kalau lu mau bingung pun, please jangan ada waktu itu ya. Jangan ada opsi berhenti atau gimana ya. Berhentinya nggak usah jadi opsi deh gitu. Yang lain aja. Makanya kita happy pada saat sudah ada obrolan waktu itu di IG live kita sama Ridi. Sebenarnya sepupu ya. Jatuhnya. Cousins. Your manager juga. Akhirnya kita ngomong bahwa, oh enggak, Arky enggak stop. Yes. Arky cuma ganti warna katanya. Wah, kayak bunglon dong gitu ganti warna. Gitu. Tapi gini, sebenarnya kalau misalnya dari kontrak, memang habisnya per kapan sih, Ki? Yang waktu SM. Yes, SM. It finished I think the end of September kalau nggak salah. September 2024. Iya. Oke, dan itu pas 13 tahun. Iya. Wow, 13 tahun Gi. Tapi itu maksudnya kayak I've had like 2 extensions with SM. Oh ya, oke. Pertama kan 2 tahun, terus 4 tahun, 4 tahun gitu, tambah-tambah gitu. Oh, oke. Disitulah yang waktu itu for the last contract that we renewed ya, selesainya itu that's 13 years. Yeah. Bahkan kalau nggak salah setiap gua one on one tuh setiap dia mau kontraknya mau habis. Kayaknya berapa kali makanya kan gue bilang kayaknya kita harus per 3 tahun sekali nih kayak waktu gue gitu. Tapi sekarang nih yang. Terus gue bingung kenapa nggak diundang ya? Nah makanya diundang kan gitu. Akhirnya nggak berani sama
Kalau udah kalah 2 kali udah nggak tahu pakai cara apa lagi ya. Cara apa? Gue udah coba dengan kita bawa anak waktu itu ya. Masih gagal juga. Masih gagal juga. Akhirnya buat gue ya kita ngobrol. Dengan gangguan barongsai gitu masih gagal juga. Gagal. Anaknya kan dulu kalau misalnya lagi main kan tiba-tiba jadi barongsai gitu di tengah-tengah kan. Aduh, Gi 13 tahun, Arki udah sampai taraf ini. Itu 13 tahun akhirnya jadi pemain inti. Keren, selamat. Nggak selalu inti. Nggak selalu inti ya? Ya pada, gua tuh gini, kalau main di KU40 nih ya Ki, cerita nih. Gua berapa kali inti. Pada saat emang pas lagi absen pemainnya kurang. Jadi ngerti gak? Kan lu tau kalau KU40 nggak bisa semuanya 12 datang. Iya. Ada yang kerja, ada yang apa nah. Gitu. Iya. Dan itu doa lu ya? Ya dan waktu sekali-sekalinya inti, waktu itu gua lawan Damon. Apa kabar? Ya dibantai lah 20 poin aja. Udah gua inti dibantai lagi. Oke. Main 2 olahraga lagi. Main 2 olahraga lagi. 2 olahraga sepak bola. Aduh, tinggal sepak takraw yang belum nih. Gila. Ki, oke. Akhirnya Arki pun sebenarnya sudah memutuskan dan sudah menentukan untuk kembali bermain adalah untuk bermain untuk tim Dewa United. United. Oke, nah apakah untuk memilih satu tim yang ini tuh alot juga? Karena gini, kalau tadi kita sempat ngobrol di podcast sekitar berapa waktu yang lalu. So tahu ya kita. So tahu gini. Kalau cocoknya, gitu, Arki sendiri bilang bahwa dia masih ingin main dan lewat Ridi bilang ingin masih ada di tim yang punya juara. Iya, paling tidak jadi kontender juara. Berarti kita memilah-milih nih kira-kira tim mana aja ya? Pelita Jaya, BPJ, Pasifik. Apa? Enggak. Kontender juara. Iya, maksudnya tim-tim kan banyak. Iya. Nah akhirnya jawabannya adalah sekarang Dewa United. Iya. Apa pertimbangannya? Banyak sih. That's why it took so long buat to make the final decision kan. Iya. So like one of them is dari lihat potensi of the team, you know. You know, si Dewanya has been technically a new team juga kan. Iya. Mereka 4 tahun baru ikut liga. Terus looking at the results mereka, they've been on the right track, like kelihatan serious kan. Very serious ya. And then the type of pemain asing mereka ambil is like kelihatan serius, and then the facilities that they provide buat pemain-pemainnya kan shows that they're not just serious as buat juara tapi also as an organization. Menurut saya like mereka for a new team they're setting the standard high buat Indonesia, not just basketball Indonesia tapi sports in Indonesia. Soalnya like this, if you want to be a good team, you want to be develop your team, you need all these facilities gitu. Jadi terus ada juga dekat rumah sih. aduh gue pusing. Setelah semuanya bagus di ngomongin dengan kalimat yang bagus, dengan campur ada English dan Indonesia, dan akhirnya itu dekat rumah sih. You ever travel from daerah Tangerang to Kelapa Gading? Kelapa Gading. 13 years, saudara-saudara. 13 tahun. Dari Tangerang katanya ke Kelapa Gading. Sampai akhirnya dia tuh mau nyewanya helikopter katanya. Berarti kalau 13 tahun tuh gue ingat banget dari Kelapa Gading lagi bikin yang apa monorail yang gak jadi. Dari belum jadi sampai gak jadi-jadi. Iya. Aduh. Oke. Ki, berapa tim Ki yang sebenarnya sudah mengontak seorang Arki? Yang ini juga menandakan bahwa we all know what is your value is. Gitu yes, benar. Mungkin about like 4. Wah. 4 tim. Oke, kalau boleh disebut karena ini udah jelas ya sama siapa ya. Benar nggak sih kalau waktu itu kan kita dia cuma jawab iya atau tidak gitu aja. Iya atau tidak ya. Kita kan so tahu waktu itu. Apakah Borneo mendekati Arki? Benar ya? Hang Tuah? Berarti kita benar ya? Iya. Terus kalau PJ gimana? Oh enggak, kita salah di situ. Kita salah di situ. Oke. Rans. Oke. Sama ya. Sama tentu saja yang akhirnya dipilih. Dan kita juga ngomong tuh, kita nggak pernah dengar tuh klub kota kita Prawira. Kata gue ya kata gue gimana mau ngambil Arki, malah pemain lain dijual. Sedih sebenarnya. Oke, Ki, tapi gini, sebenarnya kan itu juga lu akan lihat segala macam organisasi. Tadi lu bilang masalah rumah dekat ini. Tapi kelihatan nggak sih keseriusan dari masing-masing tim ini berbeda untuk ngedekatin lu? Maksudnya ada niat banget dari bahkan pendekatannya mungkin dari awal season. Kalau lu lepas di tahun ini
gue bisa gitu atau gimana? Seagresif itukah tim-tim ini nungguin lo? I feel like the serious teams, yeah. Seperti itu? Yeah, like they, the pursuit was like, mereka contact me a few times, pas the meeting, the way they introduced their, the structure of the team, and then their vision, segala macam, offer, proposal juga. Ya itu mereka kayak kelihatan which teams are serious, which teams are not. Oke. Ki akhirnya berapa tahun lagi Ki? Kalau boleh tahu kontrak dengan Dewa ini. Ogi mau berapa tahun? Ya gua ngerasa lu masih mampu bermain, maksud gua ya 2+1 atau 3 lah. Oh ya udah 3 tahun aja. Ini kok gimana? Gue ada bingung. Ini obrolan ini jujur gue cadangan. Lu kayak ngerasa kayak lu lagi ada Arki sama Michael Owe lagi ngobrol. Maunya berapa? 3? Oke, gue main 3 deh. Tapi kata gue Dewa sih gitu sih konsepnya. Dewa you know. Ya masalah waktu Iya. Itu bukan waktu. Tapi ya nggak balik lagi. Ya kita selalu mau belajar untuk mengedukasi teman-teman semua cadanganas bahwa atlet adalah sebuah pekerjaan yang profesi sebuah profesi yang harus kita hargai. Iya. Lagi kita bermain di liga profesional, apa yang sudah dilakukan sama Arki di Satria Muda lalu juga di timnas itu menjadi value pastinya. Benar. Dan ini kita harus hargai dengan itu. Gitu. Dan menandakan sebenarnya bahwa adalah sebenarnya profesi itu terbukti nyata bisa dijadikan profesi yang menjanjikan. Terbukti Arki 13 tahun loh. Jadi pemain basket profesional di Indonesia kan gitu loh. Ki pernah kepikiran nggak ternyata gue kok nggak ngabisin musim gue nggak ngabisin karir gue di SM ya gitu. Ya pasti itu it was a thought during the process, tapi I came to the realization and then we made the decision ini saat waktunya. Iya. Hubungan baik-baik ya kan. Pasti baik. Karena kita bahas bahwa ya Arki is a legend basket SM dan Indonesia gitu loh. Jadi nggak akan pernah bisa dilepaskan dengan itu. Ki selama di SM sama organisasi yang bagus. Kita selalu bilang punya fasilitas yang bagus ya. Pada saat itu ya karena sekarang ada yang lebih bagus. Terus visinya juga sangat baik gitu loh. Kita lihat dari bagaimana Pak Erik sampai ke sekarang diserahkan istilahnya ke Balimong dan lain-lain. Apa aja Ki yang Arki pelajari dari Arki masih datang ke Indonesia masih ya kan Ki? Apa ya? What did you learn? I learned a lot. It's more than just basketball sih. It's not just X's and O's and system gitu. Like it's just if you really want to take it serious, pemain-pemain, management, and everybody jadi keluarga. Jadi no matter what Arki keluar, it's not like they'll never hear from me ever again. Like I told them, I'm always a phone call away kalau mereka butuh aku. And then it's the bonds and the characteristics that I've evolved as a man. I came to Indonesia as a young man, just graduating from college. Terus sekarang I'm a family man, and then I have so many friends from pemain-pemain yang udah pensiun segala macam, and I learn a lot from these networking and these friendships. Iya sih. Tapi bisa nggak sih ceritain kira-kira kan pertama lu as a rookie gitu ya? What happened sih sebenarnya yang ada di SM sehingga bisa setangguh itu? Yang lu lihat benang merahnya. Dia kan 13 tahun nih. Ini masa-masa di saat ada Arki nih. Kita ngomong Indonesia juara Indonesia atau SM. Itu. Apa sebenarnya budaya itu apa sih sebenarnya yang membuat mereka kuat, selalu kuat? It's just like being competitive and like not giving up gitu. Like no matter, not just in basketball tapi in life you're gonna go through obstacles kan. Pasti. Semua pasti ada time in life yang susah gitu. Like as a basketball player, kita harus bisa overcome those obstacles. And then the way I go through my basketball career, I put it in life juga. Jadi for me, that's what it means to me, From that and then all the bonds and the relationships you make with your teammates. Iya, dulu lu junior, punya senior. Senior siapa yang paling lu kagumin so far? Kalau respect mungkin semua harus respect. Iya, respect pasti. Tapi yang ini, this is my role model nih di Indonesia gitu loh. Walaupun lu datang kayaknya belum tahu siapa-siapa. Iya betul pasti ya dulu. Ini siapa sih? Iya sih tinggi. Tapi pas gua datang
Kan aku sempet datang 2009 buat tryout kan. The first person yang gue bener-bener kayak like I was close with was actually Cacing. Oh. Jadi dia yang dekat adalah bukan dari itu, yang bisa bahasa Inggris. So that month that I was trying out, banyak pemain yang didn't want to talk to me. Karena nggak bisa bahasa Inggris. Dia bisa jawab. Itu kan Indonesia banget. And then abis like it was lucu sih. It was like after a month, like 3 weeks passed, baru mereka udah berani kan. And then all of a sudden one of them was like, hey. Karena dia udah nulis kan di rumahnya juga mau nanya apa. They're like, hey, gue lagi skripsi. You think you can check it? I was like, okay, I didn't know skripsi di Indonesia is like panjang banget. Like, maksudnya dia lagi bikin skripsi bahasa Inggris. Suruh ngecek. Iya, and then I was like, okay fine. God, terus pas dia kasih, it was like tebal segini. I was like, terus gue lihat, I was like, oh, there's a lot of mistakes sih. I was like, I can do the first page, but after that, kebanyakan ini. Siapa itu? Ingat gak? Gak usah disebut. Tapi mungkin itu bagian, tapi mungkin ya di zaman itu ya, mungkin itu masih bagian kayak lu rookie ya. Maksudnya, gue senior ya, salah satunya gue kerjain dulu. Ini misalnya mungkin ya, gue nggak tahu. Oh my god, gila sih disuruh. Waktu lu pertama kali masuk itu pemain-pemain siapa sih? Cacing ya? Cacing, ada. Amran Sinta, sorry. No. Enggak, masih udah ya? Amin. Faisal, Dodo. Dodo udah ada, tapi masih muda banget ya? Iya, he look Korean. Masih rambutnya panjang. Rambut Korea, iya. Rambut Korea. Yang kurus banget ya? Iya. Oke. Rogun lah. Iya, Rogun ada. After that ya, dia pasti ya. And then ada Agung Sunarko, iya. Agung Sunarko. Wenda kalau nggak salah masih ada. Wenda ada masih, betul. Angga. 2011 lah, dia tuh 2011 lah mulai. Angga atau Anggi? Angga kayaknya. Anangga. Anangga. Kurniawan. Sekarang pilot. Iya. Oke. Nah, jadi gue hanya ingin sedikit ingin tahu ketika pertama kali masuk ke basket Indonesia. Your style is not Indonesian basketball tentu saja. Yang biasa bermain di sana, pick up game, keras, apa segala macam. Ketika pertama kali ngeliat Indonesia bermain basket, gimana lo? Kok gini atau gimana? Enggak sih. Bingung. Kok bisa main panas-panas ya? Gila gornya panas gitu ya. Enggak, one thing I notice is like, kalau lebih ke style like New York is like, kita emang suka penetrasi. Iya. Like, you know, kalau di in Indonesia lebih banyak yang nembak-nembak, like shooters. Oh, oke. Like, so there's not that many penetrators. Iya. Itu like, the beginning of my rookie year. Now sekarang udah berubah, there's changes. Everybody's having a personal trainer sekarang, they're working on their game. Benar. Ya, bagus. Udah dapat banyak pengaruh juga ya, bisa lihat di sini, bisa lihat di dulu zamannya YouTube apapun sekarang gitu ya. Perkembangannya sendiri Arki ngelihat 13 tahun Arki ada di high level performance lah basketball gitu loh. Di zaman masih kita nyebutnya SM Aspak sampai sekarang ke SMPJ loh. Iya. Iya kan istilahnya gitu, klasik game-nya gitu. Iya. Apa yang Arki lihat di perkembangan basket yang paling Indonesia? berubah? Bahkan Arki sebenarnya juga sudah ada di bagian histori Indonesia kita dapat medali ya kan? Iya betul. I think it's just overall we've grown generally about everything. Dari the competitiveness, dari pemain tinggi-tingginya. Like when I first came to Indonesia, mungkin in one season no more than 4 dunks in a game. Sekarang there's like locals are dunking left and right. Ada pemain asing, stuff like that. So I think the teams are also learning what's important to keep their players, to provide a facility as well for the players. Jadi, I think everybody has grown from organization, players, to the league itself. Iya, tapi gini, ini kita diskusi ya. Kalau menurut gua, berkembang yang namanya basket di Indonesia. Tapi kan yang perkembangan itu juga terjadi di dunia kan, globally juga berkembang gitu loh. Sehingga gini ketika when we talk about basketball kita paling nggak di Asia Tenggara, kok kayaknya Filipina ini benar-benar sulit banget kita kejar. Bahkan ada beberapa tim yang tapi setuju nggak ya Arki gitu ya dengan setuju nggak dengan kata-kata itu? Yeah, I agree. Apa PR-nya sebenarnya? Ini from your perspective aja. Apakah kurang permasalahan? Atau enggak mungkin di grassroots mungkin masalah fundamental tidak rata. Banyak sih, banyak. That'll take like 3 hours. Tapi berarti biar kita undang lagi nanti. Iya. Oke. Tapi kira-kira apa?
dari one from the development of the players, what they're being taught in schools, like for example, just talking about the players. For example, the SMA. Yeah. You're supposed to be at a certain level already, right? Yeah. And then by the time you reach in college, what you're learned in high school harusnya fundamental itu nggak diajarin lagi di kuliah. Udah nggak perlu lagi. Once you make it to the pro level juga, lo cuma harusnya lo datang diajarin pola, sistem pelatih, udah that's it. Like you're not doing no fundamental, you doing repetitions, that's it. Tapi kalau di sini it's like semua diulang. Yeah, like you have pro players that don't even know their fundamentals gitu. Jadi itu bedanya. So that's why our development is slower. Compared to like Philippines and stuff. But at the same time, Philippines is like industri udah gede. Iya, betul, like, betul. Pemain yang basket yang kecil udah ada dukungan dari orang tuanya. Kalau di sini mungkin baru mulai ya oke, lo mau jadi atlet, nggak apa-apa gitu. Kalau dari sana emang udah kayak di Filipina and China ya. Iya. Mereka dari kecil emang sudah diarahkan emang kalau mau atlet emang dari kecil sudah tahu ini atlet. Kalau kita kan ya setelah SMA ya udah kuliah selesai, banyak yang gitu juga ya. Iya. Wow, kadang 3 jam kalau misalnya mau bahas itu berarti banyak sebenarnya elemen. Iya sih. Tapi kalau gue sih gini ya ngelihat Arki kan gini. Sebenarnya Arki bisa menjadi apa saja sekarang. Maksudnya dalam arti kata, you're choosing to be a player, melanjutkan bisa. Lu menjadi pelatih sangat mungkin. Lu menjadi pengurus sangat mungkin. Lu menjadi pengamat sangat mungkin. Menjadi komentator sangat mungkin. Iya. Berarti sebenarnya bisa gitu kan. Iya. Tapi yang itu kita nggak dorong yang jadi komentator gitu. Karena kalau lu jadi komentator kita kerja apa? Udah makin tua bingung nih kerjanya. Ki, terus kalau kita ngomong di liganya sendiri gitu Ki, Arki kan banyak, berarti total juara bersama SM 5 and then sama ABL juga, udah terus ABL ya? 5 dan ABL, 5 IBL? 5 IBL and then 1 ABL. ABL waktu yang pertama ya? Indonesia Warrior ya? Yeah. Gila 6. Wah gila sih. Iya kan? Legendary. Boleh yang paling apa ya, semuanya pasti punya kenangan yang indah sih, tapi yang menurut lu yang kayaknya gua nggak pernah bisa lupain sih. Momen-momen apa sih? Boleh beberapa lah kalau yang mungkin inget. Mungkin tapi jangan diinget yang kemarin kalah dari PJ. Gak usah ditekankan, gak usah. I think every championship has a specific like memory as to why I enjoyed that moment. Tapi it has to be the first one, yang juara NBL terus langsung ABL. Oh, 2012 as a rookie. Iya. Karena habis juara sama SM, Arki sama Dodo langsung dinaikin ke ABL, lanjutin playoffnya buat main playoff ABL, and then juara. Soalnya it was like, gila sih in New York to say you want to be a pro player nggak gampang. Iya. Right. So for me to like, I didn't even think. For me to play basketball for 13 years is crazy. Yeah. For me, for the way I grew up, where I grew up, right? Yeah. So me being able to say I'm playing basketball professionally for my job, career, and then juara. Soalnya belum pernah juara di kuliah, di SMA, or anything. So it's like, okay, gue nggak salah dong. Like I follow my dream and I. Gila sih. Masuk ke tim juara, terus jadi pemain nasional. Main ABL, Iya, itu juga nggak pernah impikan sebelumnya ya. Iya. Kita nyebutnya apa ya? Bukan itu iri, kita bukan ngomong iri ya, tapi ngelihat sekarang ada peluang untuk pemain-pemain lokal kita ya, Indonesia untuk bisa main di luar negeri gitu loh. Kan peluangnya kayaknya sekarang lebih memungkinkan dibanding dulu gitu. Lu ada rasa kayak, kalau gue sekarang kayaknya gue di Jepang dulu kayak gitu, makan sushi. Enggak sushi dong. I think if any pemain yang ada opportunity buat main di luar negeri, I think it's good. Yeah. Tapi I just hope this message to any player. Yeah. If you get the opportunity and you decide to play, take it serious aja. Soalnya you're the backbone of Indonesia nih. You're representing Indonesia. Yeah. Jadi if you don't take it serious, nanti the next country or league that wants to pick up a pemain dari Indonesia mungkin nggak mau because of what you left behind, your legacy di luar negeri gitu. Wow. So take it serious aja sih. Iya sih. So yeah, that's how I feel. I'm like how I carried my career is like,
what I'm doing is for me, tapi it's also buat the future juga kan. Gitu. Iya. Masa paling menyulitkan atau menjenuhkan untuk seorang Arki di basket ada nggak sih? Ada kayaknya. Di season kapan? Kayaknya kecapean karena gini Ki, lu tuh kayak lu Pras gitu ya, lu adalah yang setelah season langsung ke timnas. Iya, itu kayak habis, kayak otomatis gitu loh. Pasti harus ada lu atau nggak Pras. Di situ apalagi mungkin lu juga ada overtrainnya atau overuse-nya segala macam. I think lebih because of that, gue belajar about time management more. Soalnya kan ada kayak liga, terus timnas. Tapi timnasnya belum masuk TC, terus mungkin ke luar negeri, terus mungkin the actual event in another country. So I don't even have time to like. The last time I went on vacation with my family, udah pasti kita ke Bali. Like that's the closest. Udah itu. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. I can't plan a vacation because as a basketball player, our schedule is not like, kita libur August kok, kita ayo. Nggak bisa. Tiba-tiba ada timnas atau apa gitu. So that for me, that's the hardest thing. Just to be able to balance your time for everything that's important, like whether you wanna start a business or you wanna find a girlfriend, a family, make a family or whatever, and still be focused 100% basketball. Susah ya waktu itu dapat waktu untuk cari pacaran gitu dulu kan. Cari dapatnya juga di lapangan basket. Coba kalau nggak di lapangan, dia nggak sempet kali Jo, biasanya clubbing nyari gitu. Ya nggak harus nyari di clubbing sih, kenapa gue pikirannya clubbing. gue nyarinya gereja kalau gue ya. Wah, di sini lu ngomong gitu. Di bengkel lu mah di bengkel. Iya kan susah waktunya waktu itu. For me as a basketball player, what was important is cari pasangan yang ngerti jadwal. Yes. Apalagi kan kalau waktu dulu kan kita series kan, jadi kayak 1-2 minggu nggak ketemu, and then like you come back, you still have to like meet orang tua lo harus recovery, lo harus mungkin series itu gue jelek, gue harus tambahan gitu. So it's like nggak bisa, back from series ini langsung pacaran for like a week, nggak mungkin. Harus ada cari pasangan yang ngerti what your lifestyle is as a professional athlete, but also your schedule juga. Makanya ketemulah Yani waktu Yani as a reporter di ABL ya. ABL benar sih. Sama TV host atlet juga kan bola gitu. Iya betul. Tapi ini kalau ini balik sedikit ya, ada rewind, ada fast forward, minta maaf ini untuk cadanganers. Kan lu juga nggak pernah ngebayangin ya 13 tahun jadi pemain profesional akhirnya kan gara-gara basket. Orang tua kayak gimana waktu pertama kali aku ditawarin nih main profesional di Indonesia gitu loh. Pas dari awal, like SMA, kuliah, pokoknya my parents is like fokusnya, lo sekolah dulu lah. Lo mau main apapun gitu, tapi kalau sekolahnya nggak bener, lo nggak boleh. Like, gue pernah kayak, I had one subject in class where like gue lagi nggak fokus, right? Tapi nilainya jelek, and then tapi every other class bagus, tinggi. Just because that one class, my dad bilang, lo nggak boleh main. Tapi gue masih bisa. And then kita abis itu pelatih aku ngobrol sama papa sama itu, and then we work something out like, gimana caranya Arki bisa main. Soalnya technically Arki boleh main, tapi ini nggak boleh main karena my parents gitu. Soalnya dia takutnya gue abis ini nggak fokus sama sekolah, tapi gue fokus sama sekolah gitu. Gila. Tapi and then once maybe mereka lebih seneng because it's like ini di negara mereka kan where they grew up. Jadi kayak ya udah I get to, soalnya pas kuliah orang tua udah balik ke Indonesia kan. So then it's like Arki coba main basket di SM dulu. My first country was 2 years. Ya udah coba bisa, I can see them more after 4 years nggak ketemu. Iya, karena ketemu. Jadi keluarga udah pulang dulu. Jadi kalau buat orang tua sih sebenarnya senang. Malah senang ya. Sama bisa ketemu anak gitu ya kan. Oke. Ki, ngelihat perkembangan sekarang basket dengan kita, ya Indonesia kan punya IBL, liga kita punya peraturan yang terus berubah ya. Iya. Ya ada bagus gak bagusnya juga sih sebenarnya gitu ya kan. Ada minus gitu. Tapi dengan sekarang Arki masuk tuh di NBL sebenarnya, ya kan? Di saat sebenarnya tidak ada asing, belum ada pemain asing. Sekarang Ki udah main dari 1 asing, 2 asing, 3 asing, ada heritage sekarang gitu ya kan? Gimana Arki melihatnya, positifnya apa, negatifnya apa? Atau semua positif? I mean, one of the positive as
if we're trying to build the industry, entertainment wise, dapat kita. Dapat. You get more people involved in basketball, wanting to watch it and stuff like that, which is good for everybody. Also positives is sebagai local, the locals bisa belajar dari pemain asing juga kan. Kalau mereka dapat yang mau diajarin kan. Kalau dapat pemain. Benar. Jadi selalu ada kayak gitu. Like sometimes you get a pemain asing is like, yo, practice over, leave me alone. Like, mungkin ini ada. Tapi gini, contoh di ada. SM dengan pemain-pemain asing yang kita tahu SM yang kelasnya seperti apa. Ya itu aja kan pasti ada yang mau share, ada yang enggak kan. Benar, itu sih udah biasa. Bukan rahasia lagi gitu. Oke, terus. And then, but then there's also a negative in that because all the ball goes to the pemain asing most of the time kan. So jadinya the development agak terhambat. Ada buat a group of players, but then not everybody, you know. So because then the rotation of the team gets less. Iya. Stuff like that sih kalau aku. Tadi sorry deh, ini karena gue sih bodoh banget ya, ingin tahu aja. Ball selalu datang ke para pemain impor itu gitu loh. Is it in the skema dari pelatih atau emang akhirnya secara apa ya? Enggak, tergantung it's situational sih. Tapi enggak. Kalau di SM ya nggak tahu. Iya. Kalau di SM lebih inilah kita tahu bagaimana. Maksudnya ini polanya dijalanin gini. Tapi most of the time, bahkan nggak tahu. Tapi usually it's like mereka diandalkan. Tergantung. Once the ball reaches the pemain asing, you don't know what happens. Dia mau passing, dia mau ini. And I heard bahkan ada beberapa pemain yang emang asingnya boleh do something, tapi si lokalnya justru nggak. Kalau gue mendengar itu, jadi ada yang lokalnya malah lu nggak boleh ya justru, malah lu emang harus. Tapi pemain asing bukan mereka nggak mau passing, tapi it's also kan mereka ke pressure juga. If they don't play bad statistic, dibuang kan. Jadi gue ngerti in that sense of itu. Tapi it's a love-hate thing, you know. Iya. Setuju benar juga. Bahkan juga pemain asing kan kadang-kadang gini mau kasih ke pemain lokal kita. Kadang-kadang gini, Ogi sama Ujo salah satu yang kita pengen banget support si lokal terutama dengan kayak gini gitu loh. Dengan keadaannya kayak gini, 3 asing kalau lu lokalnya nggak step up dan lu tidak tahu how to be a professional player, ya baik gitu kan. Kita selalu ngomong susah gitu. Soalnya internalnya. Ya minimal yang kita bilang pada saat lu defense lu mau do the best gitu ya. Karena lu punya fisik yang bagus apalagi yang muda-muda. Terus yang berikutnya adalah pada saat lu dikasih bola sama asing, shoot the ball, ya harus masuk. Gitu maksudnya. Iya kan, asing pasti kan gini, pada saat lu gua oper terus tapi lu gak masuk-masuk, kan akhirnya dia mendingan gua makan sendiri gitu gak sih Ki? Tapi kan sulit, because then it's like gak semua tim ada lapangan buat tambahan, kan? Aduh, masalah. Iya. Jadi kalau my job is just to shoot the ball, lagi bau, tapi gue cuma ada waktunya pas jam waktu latihan, ya masa pemain harus bayar setiap hari buat tambahan. Wow, jadi walaupun obrolan itu sudah diobrolin sama Augie sih. As a professional player harusnya sebenarnya punya kayak punya usaha sendiri untuk bisa improve gitu. Tapi benar juga sih kalau misalnya harus bayar terus ya mungkin. Kalau gini gue nggak tahu ya kalau beberapa tim, cuman gue inget banget zaman ini timnya udah nggak ada WB. West Bandit itu dulu kalau pemainnya mau nambah, dia emang harus bayar sendiri. Makanya gue sih ada beberapa pemain zaman dulu ya Habib Tito, Aji ke rumah gue cuma buat cucutan. Karena dia tahu di gue kan gratis. Padahal gue tadi pengen ngambil lumayan kan. Nggak boleh gitu dong. Iya, cuman kan makanya kenapa kalau ada, apalagi sekarang ya, tim-tim yang udah punya lapang ya sudah sepantasnya, sudah selayaknya pemain-pemain itu ya nambah dengan sendirinya ya Ki. Yeah, they have an expectation like kita udah provide you this. Yeah. Like, you know, this is your job as a professional athlete to be professional. Ya udah pakai lapangannya buat lo jangan marah-marah sama pelatih kalau lo nggak dapat minute play atau lo nggak dimain, like you're not getting, lo dibuang eventually, like your statistics or efficiency nggak ada gitu, like this is your job. It's your job as a player to make the coach put you in because like okay, lo believe about like I trust you, you know you've been working hard and everything, gitu. Iya sih. Ki, kita ngomongin di Dewa Ki, apa yang akan Arki bawa untuk tim Dewa United yang Arki tadi coba bilang di awal bahwa kenapa Dewa dia bla 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 very serious terus juga fasilitas ya dalam hal semuanya bahkan kita tahu kualitas pemain-pemainnya pun juga bagus-bagus semua gitu. Apa yang Arki akan berikan untuk Dewa United? You know,
this is a new challenge for me. Jadi kayak seperti aku di SM, gue pasti mau coba bantu mereka juara sih. Soalnya ya kalau nggak salah the past 2 seasons mereka berhenti di semifinal kan. So ya mudah-mudahan I'll be the piece yang bisa membantu mereka buat masuk final sama juara. Iya sih. Tapi kan ada ini obrolan-obrolan orang ini ya, para penggemar netizen yang nggak ngerti gitu loh. Tapi seniornya jadi 2 tuh seniornya, ada Caleb, ada Arki, gimana tuh? Oh, sama 3 ada Hardy lagi. Gimana tuh gitu loh? Apakah mereka akan berseteru atau menjadi arisan misalnya kayak gitu? Ya mungkin melihat ada Hardy, harus ada Caleb. Ya itu orang-orang jago semua. MVP semua, makanya kita nyebutnya City MVP semua. Oh dulu Jamar, tapi yang enggak lah kalau Jamar. Kalau maksudnya kalau ini kan MVP-nya bagus sih. Enggak. Ya enggak. Ini orangnya, ya itu gawat nih. Pinggir jurang terus. Tapi itu that goes with any team. Pasti ya. Pasti there's an issue soal ego, Tapi as a true leader and a veteran, kita harus cari tengahnya, like what's best for the team. Lo kalau bilang, berarti lo juga willing to communicate gitu absolutely, of course. Gue udah bilang ke Caleb, lo selesai timnas, kita ngobrol-ngobrol gue sama si Hardy nih, and then dia bilang oke, ayo gitu ya, sit down, talk, and see what the. Watch out guys, watch out. Gue ini mungkin piece yang hilang di Dewa sih, kalau maksudnya bisa jadi gitu lah ya kita ngomongnya, karena kan nanti pembuktiannya lah nantinya gitu. Cuman ya ini kan yang ramai di sosmed juga adalah lu kan sahabatan sama Hardy, lu kayak ini barengan lagi sama Hardy. Terus bukannya gini ya, ada cerita bahwa sebenarnya Pak Erik tuh nggak seneng tahu kalau ada anak SMK. But you are a professional player. Go professional, That's one thing I try to teach the younger players. That's also one of our flaws in Indonesia is kita sebagai pemain nggak diajarin soal professionalism, Jadi itu tidak diajarin? Iya, nggak diajarin. It's just something you learn through experience and just from watching, observing. Jadi soal itu aku nggak bisa komen. I know. Tapi kita mau coba bukan menyelamatkan Argi, dan balik lagi kita ini ngomong profesional. Iya. Tapi berarti gini, kalau ngomong profesional, apakah menurut lu pemain-pemain kita yang ada di liga semuanya udah cukup represent bahwa mereka adalah professional player? Pasti there's a gap. Like the higher caliber players, mereka ngerti that this is not just basketball, it's also business kan. Like you have to worry about your image, because your image is not just who you are as a person, tapi you're representing the club juga all the time. Some people nggak peduli sama itu. Everybody maunya gajinya gede, tapi you don't want to put the effort and the hard work buat gajinya gede. Jadi mau gimana? So that's still part of professionalism. Like you shouldn't need Coach Augie to tell you, hey, lo mau main nggak? Ya lo butuh tambahan ini. No, you should know. Lo harus bisa kritik statistik lo sendiri, nonton gamenya kemarin. Analisa sendiri ya. Like gue jeleknya di sini, gue besok turun. Or lo kayak minta seniornya, Ujo tolong tambahan sama gue, ajarin gue pakai tangan kiri atau apa gitu. Harusnya pemain harus inisiatif begitu. That's a professional. Dan itu belum berlangsung di semua pemain ya rasanya di Indonesia. I believe sih kayak gitu. Gue nggak bisa komen di tim lain ya. Paling nggak yang teman-teman pemain profesional siapapun atau yang mau bermain profesional ini satu motivasi. Satu yang boleh kita mendengar dari seorang Arki yang udah 13 tahun ya. Iya, benar. Semoga itu juga bisa membuat mereka jadi lebih semangat lagi, lebih serius lagi. Iya. Gitu ya kan. Jadi apalagi tadi bilang, lu pengen dibayar gede, tapi istilahnya sekarang kan basket udah jauh lebih baik lah ya untuk keseluruhan. Pengen dibayar gede tapi ini. Jadi bayar gede dong bayaran. Cukup lah buat sekolahin anak di rumah. Ke Amerika lah. Kalau bisa Amerika lah, Jo. Ki, kita ngomong masalah timnas sedikit deh. Sebenarnya kita udah melihat berbagai macam konfigurasi timnas dari SEA Games ini, ada kejuaraan FIBA dan segala macam. Sebenarnya piece apa yang paling penting yang selalu hilang, kadang ada kadang enggak di timnas kita? Kalau menurut Arki,
Kalau Arki masih di timnas, selama Arki di timnas. It's just a consistent program, sih. Program yang konsisten. Yeah, soalnya if you think about it like this, lo ada tim yang hidup di liga for like berapa tahun, you know? Yeah. They've been playing with the same core players. Yeah. Mereka nggak juara-juara. Tapi you expect the players you choose for timnas buat misalnya event yang di bulan Maret, terus persiapannya cuma February. That's hard. Like you have to go through chemistry. Yeah. You have to, from the players to the coach. You have to talk about recovery because mereka kan abis musim juga, or lagi musim. You have to. There's so much to think about, like ego. Like you're picking up yang harusnya sih sebenarnya is all the top players from each team, right? Yeah. So you think you're gonna tell me not everybody has that Mamba mentality? Pasti ada. Pasti ada. Pasti mau lebih kelihatan dibandingin like I want to be better than this player, that player. Like, all right, but you need that time for the one alpha leader to be like, listen, I don't care if you have more points than me as long as we win for Indonesia. That's it. Iya, iya. Gitu. Itu jadi tetap menjadi permasalahan ya. We need consistency. So right now we just keep changing the players. Yeah. Yeah. Right now, we need to make a consistent program, in my opinion. Yeah. It's like, okay, ini yang jagoan Indonesia, tim A-nya kirim for everything to maintain the rankings and everything. And then at the same time, look, you have to create a team B, which is yang muda-muda, Patriots, yang you want to start, let's say, 16 years old. By the time yang tim A-nya udah tua, udah nggak itu, ya udah. Then they've been playing for so long kan. Tapi harus sama. Iya, barengan. Bisa programnya juga sama. Barengan gitu. Kalau kita sempat bahas di podcast juga ada lagi nih. Kita bingung nih gitu loh dengan ini ganti Serbia, katanya mau ganti Lituania, gaya-gayanya ya. Akhirnya kan maksud gue kita so far ya kayak sekarang kita happy dengan pelatih lokal yang ada nih. Ya paling tidak si programnya disamakan nanti ke yang muda. Makanya kalau gue denger, nggak tahu semoga terjadi sih. Kenapa ada Coach Tondi sekarang di asisten coach, nanti Coach Tondi ini bisa juga untuk megang si timnas mudanya. Tapi jadi sama kan istilahnya programnya. Ya semoga kita berharap sih. Tapi berarti masukannya langsung dari pemainnya. Kalau menurut gue masuk akal banget gitu ya. Bahwa itu PR yang ternyata suka terlewatkan sama tim kita ya. Benar ya? Masih bisa Ki kita ngambil emas lagi Ki. Karena gini kita udah emas ya. Terus kita kehilangan. Kenapa enggak? Iya sih. Harus. I mean, we did it one time. Nobody expected us to do it, right? Yes. Waktu itu aja kita ngomong dari dulu tuh kalau kita SEA Games ya Jo, ada gini ngejar silver aja. Gitu ya dulu kan maksudnya orang selalu ngomong gitu padahal sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Oke. Kita main medali perak bareng kan loh Jo. 2015 loh. Yang waktu itu ada kejadian apa? Oh udah gak usah deh. Orang udah lama. Udah suka mancing. Gak mancing-mancing. Ya kalau pengen tahu ada kejadiannya nonton waktu kita ngobrolin soal itu. Oke. Ki, tapi satu lagi, sekali lagi terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih sudah tetap punya komitmen untuk bisa berada di basket Indonesia. Sebenarnya keberadaan lu itu kalau menurut gue adalah gini, tidak bisa menjadi inspirasi banyak orang. Utamanya adalah untuk para pemain muda kalau menurut gua. Masalah konsistensi dan daya juang lu itu tidak terpatahkan sama pemain-pemain lain kalau menurut gua. 13 tahun. Iya, lu nggak mau kalah satu itu kan good ya mindset ya Ki. Kita kasih biasanya mental and mindset ke orang-orang Indonesia. Tinggi banget. Terus yang kedua lu juga sangat menjaga. Ya, mungkin thank you sih tadi lu bilang adalah time management supaya lu bisa menjaga tetap kondisi badan. Karena kalau enggak juga kalau lu tidak jaga mungkin lu udah belum tahun nyampe 13 udah pada cedera gitu kan bahaya kan yang kayak gitu. Ngeliat Prastawa ya kan amit-amit ya. Ngeliat lu Prastawa ya walaupun adalah kayak Pras juga kemarin cedera apa cuman buat gue itu paling penting time management itu sih. Ki pertanyaan-pertanyaan iseng aja Ki kan lu sekarang di Dewa gitu ya. Kalau ternyata lu boleh mempertahankan pemain asing yang ada di Dewa yang kemarin ya kalau lu milihnya siapa gitu. Mungkin cuma satu. Ya, ini pilihannya cuma berandai-andai. Pilihannya cuma yang pemain Dewa jadi Jordan Adams, Gelvis Solano sama si Tavario. Kalau lu? That's tough.
Kalau liatnya ya. Iya. Kebutuhan ya. Gue sih suka si Tavario. Oh ya? Yeah. Okay. Because if you look at Tavario, like he's like a super role player. Iya. Dia lakukan apa aja ya? Dia nggak dikasih bola nggak marah. He sets good screens, rolls every time, goes for rebound. He's just undersized. Yeah. And then he just, okay, lo passing gue, I finish. Udah, that's it. Like that, you need those kind of pieces. You can't just have 3 pemain yang all scores. It's not gonna work out. Iya. You know? Iya terbukti, itu banyak terbukti sih. So jadinya ada dia like him. Like I choose him because I like pemain asing yang who's willing to like nggak harus be the man, you know? Iya. Iya. Gitu. Iya. Itu gue yang masukan sih. Iya sih. Gitu tuh ya. Malah katanya enggak di. Kali katanya, cuman nggak tahu juga kan. Ya semua masih bisa berubah lah. Iya. Segala macamnya ya kan. Iya, tapi keseriusan dari Dewa juga benar-benar menjadi satu hal yang kita tunggu banget di season mendatang ini. Yang pasti paling seriusnya adalah mendatangkan seorang Arki Wisnu memperkuat Dewa United di season mendatang ini. Pokoknya kita juga sangat excited. Iya. Mudah-mudahan lu sempat ngomong loh di IG Live, pokoknya yang udah punya jersey Arki SM jangan siap-siap lagi untuk beli jersey Arki. Iya di tim barunya kita ngomong gitu ya. Ternyata ganti warna dari biru ke hijau. Gue yakin ya kalau misalnya di sana LeBron paling banyak yang dibeli di NBA. Kalau menurut gue salah satu yang paling banyak dicari itu di IBL Arki. Nggak tahu pas ini tayang kan kita pertengahan November akhir ya setelah Arki sudah ngumumin. Ganti nomor gak Ki? Rahasia. Rahasia. Kata gue keren sih, lucu. Ganti nomor juga lucu sih. Ya, kan? Saking rahasianya tuh dia tuh nggak bisa dilihat loh nomornya. Jadi gelap. Itu tuh terus. Oke Ki, sekali lagi thank you so much ya. Thank you so much. Thank you banget. Terus yang pasti adalah terima kasih udah tetap di Basket Indonesia. Kita masih punya role models yang bisa menjadi role models untuk semua pemain di liga ini. Itu terima kasih, mudah-mudahan ini nggak sekali aja kita main ke sini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Next gue pengen ngajaknya, jujur ya kemarin bilang Ridi, tapi nanti next aja. Pokoknya nggak mau ganggu kegiatannya, tapi pengen ngajak Yani juga ke sini sama anak-anak. Iya. Your family story seperti apa sebagai pemain basket itu kan juga pasti bisa. Sekarang kan pemain-pemain sekarang pada kawin muda ya. Maksudnya kan gitu. Enggak, kita yang terlambat. Oh ya maaf. Jo kasih hadiah dulu Jo. Kita mah nggak bisa ngasih apa-apa Jo. Cuman ini dulu. Ada oleh-oleh dari podcast Main Cadangan on YouTube. Once again terima kasih sudah hadir di sini. Untuk yang nonton sekali lagi Arki Wisnu sudah hadir bersama kita. Akhirnya tuntas, maksudnya gini, utang kita dari dulu memanggil Arki, kejadian juga gitu kan. Sekali lagi terima kasih udah yang nonton, terima kasih udah yang ngasih saran, yang ngasih kritik, yang ngasih support. Please kasih support dan yang pasti kasih tahu juga ke halayak ramai bahwa ada cadangan on YouTube ya, obrolan tentang basket Indonesia. Kasih tahu karena masih banyak yang nggak nonton, belum nonton. Betul, di YouTube-nya Pemain Cadangan TV ya, di situ ada one on one-nya, ada Court Divas juga, kita ngobrolin soal basket putri ya gitu, dan like, comment, subscribe, share, pokoknya itu deh ya. Dan yang kalau yang mau nanya-nanya tentang yang ini ya langsung aja ke @rigoner.idn. Nah ini yang punyanya Austin Reeves nih. Tuh ya. Oke, see you ya. Dadah. Dadah.